sudah saya share di Instagram saya. Ini hasil amar putusan mengadili dalam eksepsi mengabulkan eksepsi tergugat. Tergugat itu adalah saya, ya. Menyatakan gugatan penggugat atau si abang mantan itu tidak dapat diterima. Jadi mengabulkan eksepsinya saya, menggagalkan gugatannya si abang mantan. Dan ini sudah final di PN tanggal 21 Desember. Dan ada yang menarik sih sebenarnya. Ini ada yang menarik. Ini pertimbangan majelis hakim. Ya, ini pertimbangan majelis hakim di sini ya. Saya bacain ya. Jadi di sini mana ya? Bentar. Ini di benar kan? Jadi di sini si abang mantan itu minta gaji 10 tahun ke depan. Itu menurut majelis hakim itu tidak wajar. Dan tergugat atau saya itu telah melakukan kewajiban yang baik, ya, yaitu terus membayar fee si penggugat, ya. Dan juga penggugat pada hal ini itu tidak melakukan kewajibannya. Padahal tergugat itu sudah meminta mereview dokumen sebanyak 4 kali, namun tidak dikerjakan kewajibannya. Malah penggugat menyampaikan informasi atau data-data tergugat atau data-data saya ke publik, padahal berdasarkan kode etik advokat maupun berdasarkan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 perjanjian itu tidak diperbolehkan. Ya, jadi si abang mantan menuntut pembatalan persetujuan untuk pemecatan beliau, dan hasilnya adalah pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh tergugat atau yang dilakukan oleh saya adalah sah di mata hukum dan tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum. Jadi pemecatan dia sebagai pengacara saya itu adalah sah di mata hukum. Ini adalah hasil putusan tanggal 21 Desember kemarin. Gimana? Abang ada bersuara nggak? Komplit ya tahun ini ya, 3-0 tahun ini ya. Jadi saya bahagia banget. Ini juga di akhir tahun 2022 sebagai kado Natal dan tahun baru juga untuk saya dan keluarga. Jadi saya sudah hampir komplit semuanya, dan saya bukan menepati sih sebenarnya, lebih tepatnya itu saya menyelesaikan semua permasalahan hukum saya dengan sempurna semuanya. Dari yang pertama saya review skincare dari grupnya Skincare Helwa, gugat saya perdata, saya juga menang. Dari artis Mista Bayun juga gugat saya sampai hampir aja kemarin ya. Dan kita menang di pra peradilan dan akhirnya saya menang di perdata dengan abang mantan juga. Jadi ini sudah selesai semuanya. Saya harap 2023 nanti lebih cerah, nggak ada lagi masalah-masalah hukum, karena saya pikir ini adalah gangguan untuk saya ya, supaya saya nggak bisa konsentrasi, supaya saya nggak bisa fokus untuk review skincare abal-abal ya, supaya saya juga nggak bisa ngasih tahu masyarakat. Mungkin ini ya kalau kita teliti lagi kenapa sih ya, mungkin karena mafianya nggak suka ya, jadi mungkin kayak melalui ya hal-hal yang seperti ini sangat disayangkan sekali. Silakan, siapa yang mau bertanya? Dok, sorry, kemarin itu kan tadi kita udah ngobrol, dia kayaknya abang mantan belum bisa menerima, Dok, dan mau ada gugatan baru. Oh, nggak apa-apa, saya terima apa adanya. Dia tidak terima kekalahan, ya biasa sih, kalah itu kan menyakitkan memang ya, jadi nggak bisa terima kekalahan itu adalah sesuatu hal yang wajar ya. Saya persilakan si abang untuk melakukan gugatan kembali atau saya persilakan abang untuk melakukan gugatan kembali atau bisa banding, nggak jadi masalah. Tapi kalau dibaca dari pertimbangan majelis hakim di sini, ini sangat berat sekali. Karena satu pun permintaan dia tidak ada yang diterima, malah majelis hakim tuh menganggap apa yang dilakukan oleh dia itu adalah melanggar hukum dan melanggar kode etik. Tinggal ini kode baliknya ada di saya justru. Ya, dari pengacara saya kemarin bilang ini ada di saya. Ini kalau kita gugat serius banget, ini dia pasti dapat. Cuma pertanyaannya, kalau gugatan saya serius banget, ada nggak dia duit?
Saya pikir dia nggak akan ada duit, dan saya juga males yang ngurusin kayak ginian punya ya. Karena saya sudah diskusi dengan pengacara saya, nanti ke PT lagi, kasasi lagi, PK lagi, panjang, belum lagi eksekusi lagi, dan belum tentu juga dia ada duitnya. Jadi untuk apa kita, ini bukan fokus dan tujuan saya juga nggak cari duit dari barang yang seperti ini. Dok, udah puas belum sih dok selama ini, maksudnya kemarin sama abang dramanya kan banyak banget ya dok, yang dari dia marah-marah sama hakim, minta ganti hakim. Nah, itu gimana dok, maksudnya udah puas belum sih dengan Puas akhirnya banget. dokter bisa mengakhiri drama dan menang gitu? Puas banget, tapi ini sudah bisa saya prediksi sebenarnya ya, karena menurut saya dari persidangan berjalan juga kan beliau sangat arogan, marah-marah dengan hakim, tidak menghormati persidangan. Jadi kan saya sudah bisa prediksi juga, ditambah dengan substansi beliau yang memang tidak kuat ya. Ini saya mau ketawa sebenarnya. Ini kalau abang nonton saya ya kongres ini ya, saya mau ketawa bang. Sebenarnya sejujurnya bang, pengacara saya itu sudah baik hati sekali dengan abang, tidak di NO kan dari awal. Gugatan abang dari awal itu semuanya salah, ngawur semuanya. Sehingga apa? Harusnya itu bisa kita NO-kan. Di sidang keempat itu sebenarnya kita bisa NO. Tapi pengacara saya dan saya baik hati banget, kita meladenin sampai akhir dengan tujuan apa? Supaya kita punya bisa peluang untuk gugat balik. Ya. Dan ternyata memang sidangnya selesai sampai akhir, dan kita memang punya besar banget peluang untuk gugat balik. Karena dari hakim sendiri sudah mengatakan bahwa si penggugat itu tidak mengerjakan apa yang saya kerjakan, dan penggugat juga si abang mantan itu menjelek-jelekkan saya dan melanggar kode etik. Bang, dengan ada ini akan menggugat balik gitu? Iya. Kemarin saya baru saja meeting dengan pengacara saya. Sebenarnya saya tidak ingin ada pengen gugatan balik ya, kecuali kalau beliau banding ya, saya pasti akan meladeninnya. Karena saya pikir gugatan balik saya, nama saya tercemar, tercoreng, ya. Berapa sih mau saya gugat? Kemarin saya ada masukin 500 miliar ya. Tapi juga nggak serius. Karena kalau misalnya menang pun, nggak ada duitnya saya yakin dia. Ngapain? Lu menang di pengadilan, capek-capek berdebat di pengadilan, juga nggak ada duitnya, mau ngapain? Kayak gitu punya kan. Jadi saya bilang pengacara saya, udahlah dok, dia nggak ada duitnya. Ngapain? Orang kliennya aja sudah kabur semua dari dia kan. Ya udahlah, menurut saya yang waras ngalah aja. Jadi maksudnya artinya Bang Richard masih memikirkan dia ya? Masih peduli lah ya. Peduli ya. Ya peduli lah ya sebenarnya ya. Saya juga bukan orang yang jahat sih sebenarnya. Cuma ngapain lah, dia kan sudah ditinggal klien banyak ya. Ibaratnya itu pendapatannya sudah berkurang. Nanti kalau saya susahin lagi, menang pengadilan lagi kan kasihan, tambah nggak ada duitnya. Kayak gimana dia kasih makan istri-istrinya? Diperjelas lagi kan istri-istrinya. Dok, tapi tadi kan bilang katanya orientasinya ketika digugat secara perdata artinya orientasi ke duit lah, dia nggak punya duit. Tapi mungkinkah digugat secara pidana? Sebenarnya Maksudnya saya sudah menggugat secara pidana di Mabes ya, di Mabes, tapi saya nggak tahu kabarnya yang bagaimana sampai sekarang. Jadi saya gugat di pidana itu adalah penipuan, karena beliau dari awal itu kan ada unsur penipuan ke saya. Beliau mengatakan beliau adalah juru bicara Jokowi Ma'ruf, beliau adalah pengacaranya BG, itu adalah penipuan kepada saya, dan juga ada banyak penipuan lainnya. Yang saya dengar terakhir di Mabes adalah ini masuk unsur pidana. Tapi saya belum update lagi ke depan bagaimana. kenapa nggak diseriusin? Kalau tadi kan yang 500 miliar kan nggak serius, kenapa yang nggak pidana ini diseriusin gitu? Mas, kalau dilihat dari sifat saya ya, nggak ada yang saya itu nyerang serius sebenarnya. Saya itu bukan tipikal, tujuan saya itu bukan cari ribut. Kalau tujuan saya dari cari ribut ya, dengan semua artis itu sudah saya cari ribut. Dengan semua perkara saya perkarakan terus saya cari ribut. Tujuan saya bukan itu. Tujuan saya kan ngasih edukasi ke masyarakat. Pada perjalanannya edukasi ini diganggu oleh masalah-masalah hukum supaya saya tidak fokus untuk melakukan edukasi. Jadi yang saya lakukan adalah bertahan, ya menyampaikan bahwa kebenaran saya benar, cuma itu aja. Kalau itu sudah terbukti, masyarakat mungkin pasti sudah lihat. Saya menang pengadilan, masyarakat bisa lihat, oh Dr. Richard benar. Cukup sih menurut saya sampai di situ aja. Saya nggak pengen sampai ke, wah dia sudah menyakitin saya harus balas kayak gitu punya. Ya kalau dia melakukan itu ke saya silakan. Kalau saya cukup sampai ke masyarakat bahwa apa yang saya sampaikan itu benar apa adanya. That's it. Nggak kawat. Semangat berarti dok ya untuk edukasi, terutama skincare dunia. Makin skincare. semangat ya, apalagi kan ini kita di tahun ini dua pengadilan saya menang ya. Satu dengan Mbak Mista Bayun, satunya lagi dengan si abang mantan. Terus dapat juga 2 penghargaan prestisius banget.
pastinya kan senang banget ya. Di akhir tahun 2022 ini kayak semua gunung yang besar yang saya hadapin dari 2001 sampai 2022 kan selesai. Bahkan endingnya itu happy ending banget. Tapi dok, nggak ada kekhawatiran ketika dari 3 kasus ini sama dokter selebihnya tidak diseriusin lagi gitu, udah menang terus nggak strike back lah gitu, nyerang balik, nggak khawatir nanti akan ada orang-orang lain yang ingin udah lawan aja dokter Richard Lee nggak bakalan ngelawan kok dia gitu, nggak khawatir akan ada itu muncul kasus-kasus yang lain gitu, orang-orang lain gitu? Nanti saya pikirkan Mas ya. Ide bagus ya Mas ya. Saya pikirkan Mas, sebenarnya banyak banget orang tuh yang sudah kesel ya. Bahkan orang tuh sebenarnya lebih kesel daripada saya. Ya pengacara-pengacara saya itu lebih kesel dengan Mbak KP daripada saya sendiri. Bahkan beliau tuh sudah menyiapkan opsinya ini opsinya. Ketika kita serang balik ini pasti menang. Ya, apalagi yang kayak gini punya yang sidang perdata ya. Ini kalau ini sudah dibenarkan, namun tinggal gugatannya aja dalam bentuk rupiah. Ini kalau Dr. Richard maju pasti dapat, pasti menang. Karena sudah diokekan di sini. Ya, cuma ya saya juga nggak mau cari gara-gara. Terus juga saya berpikir enak kalau misalnya ada endingnya Mas. Kalau ada duitnya, ini nggak ada duitnya juga, ngapain? Capek-capek aja Mas pada. Buang waktu, buang biaya, energi, buang tenaga. Ya bagaimanapun juga kan kita kan bayar pengacara, ya bagaimanapun juga kan ngabisin waktu untuk diskusi seperti ini punya. Berarti dok ada rencana mau merayakan hasil putusan ini dengan 3-0 loh dok. Kalau bola. 3-0. Saya merayakan dengan kumpul dengan keluarga aja. Jadi saya tahun baru, Natal dan tahun baru kumpul dengan keluarga aja. Sedikit dong, Natal ada rencana apa dong? Nggak ada, saya Natalan kumpul dengan keluarga seperti biasa di luar negeri. Kalau di Indonesia nggak bisa, pasti kerja terus. Jadi nggak bisa, jadi harus keluar sih supaya bisa benar-benar full jalan-jalan dengan anak istri. Kemana tuh?